dan krioprotektan yang menjaga kualitas gamet tersebut di luar tubuh sebelum dilakukan nanti proses fertilisasi buatan. Jadi di materi ini kalian harus memahami dulu ada prosedur yang harus dilakukan sebelum melakukan in vitro fertilization. Jadi preservasi spermatozoa dan juga preservasi oosit. Nah, khusus untuk preservasi spermatozoa, kita membutuhkan adanya suatu medium ataupun extender yang cairannya itu atau mediumnya ini meniru cairan yang ditemukan pada vesika seminalis. Nah, dalam vesika seminalis kan itu banyak sekret ataupun cairan dari kelenjar-kelenjar aksesoris pada jantan yang fungsinya memberikan nutrisi, juga mencegah perkembangan kuman, pertumbuhan kuman, ataupun menjaga agar spermatozoa itu tetap bisa bertahan hidup. Nah, jadi ketika di luar pun kita akan memberikan extender ataupun suatu pengencer yang mirip dengan cairan semen, ya, cairan dari kelenjar aksesoris jantan. Nah, cairan-cairan ini ada banyak tipenya, ya, baik secara alami ataupun buatan. Tapi prinsipnya adalah cairan tersebut meniru, ya, meniru komposisi senyawa kimia yang berasal dari kelenjar aksesoris pada jantan. Jadi itu dulu, jadi perlu prepare persiapan spermatozoanya, kemudian juga persiapan oositnya, ya oositnya akan diambil dan juga akan disimpan, ya disimpan dan dilihat perkembangannya. Kalau belum sampai oosit sekunder, nanti dia akan dimatangkan lagi. Nah, pematangannya ini akan menggunakan hormon yang mirip dengan FSH ataupun LH. Nah, setelah dua gamet ini matang, barulah nanti dipertemukan dalam suatu cawan Petri, ya. Biasanya menggunakan cawan Petri agar bisa dilakukan bantuan menyampaikan si sperma ini ke dalam sel telur. Oke, sebentar. Mending kita lihat videonya, ya. Daripada kalian membayangkan kayak apa tuh prosesnya. Nah, sekarang kita lihat gambaran proses dari set-set EPS. Di sini yang pertama adalah akan dimonitoring uh, pematangan folikel, ya pematangan folikel pada si ibu. Nanti akan dilihat tahapan dari perkembangan folikelnya. Jadi kalau sudah matang baru akan diambil. Ya.
persiapan pengambilannya ya. Nah, seperti ini prosesnya. Nanti di sini kita akan masukkan beberapa senyawa untuk kondisi sel kamu dan juga spermanya ya biar tetap survive. Nah, nanti akan dibagi di dalam proses untuk melihat yang mana sel kamu yang paling tinggi ranknya yang ini kecilnya dan seperti corona radiata yang berlapisan. Kalau dia mengadakan pelapis corona radiatanya, biasanya beresiko rendah. Akan diambil yang paling baik. Jadi bakar dia diambil dan dijadikan. Nah, di sini kalian harus bisa membedakan ada namanya ICSI, ada ICF. Sebenarnya sama, dia di luar tubuh, cuman singkatan dari ICSI ini lebih valid apa namanya? Lebih hasilnya itu lebih 100 hampir 100% berhasil. Karena kita langsung menyuntikkan spermanya itu ke dalam intrasitoplasmanya. Gitu. Jadi kita tidak letakkan spermanya itu di luar dari sel telur, kemudian spermanya baru memfertilisasi sel telur secara sama halnya kayak alami di dalam tubuh. Tapi kalau CSI kita yang menyuntikkan si kepala spermatozoa itu langsung ke dalam masuk langsung ke dalam si sel telur tersebut. Nah, biasanya untuk ICS ini untuk kondisi sperma yang pertama sangat sedikit ataupun dia kualitasnya kurang bagus. Motilitasnya atau daya geraknya itu tidak bagus sehingga dikhawatirkan dia tidak akan mampu memfertilisasi. Jadi langsung aja dihantarkan ke dalam gitu, spermanya itu ICS. Tapi untuk IVF yang biasa itu kita cukup diambil sel telurnya kemudian diteteskan spermatozoanya. Nanti dia memfertilisasi secara mandiri gitu. Nah, jadi itu bedanya IVF biasa dengan ICS. Nah, ini untuk kondisi kualitas spermatozoa yang sudah betul-betul minor gitu ya, rendah kualitasnya dari segi jumlah ataupun dari segi motilitas. Ini langsung pertama di sini kita memilih warna yang walaupun dia wajah bermain kurang bagus tapi yang yang terbaik juga yang akan kita ambil. Nah ini langsung diberikan ke dalam Izin sebelumnya Bu, suara Ibu putus-putus Bu. Oke, kamu lihat aja ini ya videonya. Kenapa itu? Ini kita akan cek kualitas dari hasil hasilnya apakah terbentuk ya, apakah terbentuk benar-benar dan terlihat adanya pembelahan. Nah, ini berarti sudah terlihat adanya zigot yang sudah membelah. Kita akan cek lagi nanti apakah dia masuk ke tahapan blastosis. Kalau sampai ke tahapan blastosis, barulah stem itu yang bisa kita implantasikan ke itu. Tapi seringkali dalam proses IVF ini banyak zigot yang tidak berhasil sampai ke blastosis. Jadi mati gitu. Jadi proses IVF itu tidak berjalan dengan baik.
mulai proses pembentukan blastula ya. Jadi terbentuk kelompok. Pengen punya apa sih namanya? Punya anaknya mau satu atau mau kembar gitu. Nah, kalau mau kembar ya yang ditransfer bisa dua atau bisa tiga. Nah, itu akan disesuaikan dengan keinginan pasutri tersebut. Nah, di sini dalam proses IVF ini juga kita bisa menseleksi sperma yang akan memfertilisasi sel telur. Maksudnya seleksi di sini kita lakukan namanya sexing sperma atau sperm sexing. Itu adalah memisahkan spermatozoa X dengan Y. Jadi kita bisa men-setting nanti anaknya akan perempuan atau laki-laki dengan memilih spermatozoa apa yang akan memfertilisasi. Jika kita ingin punya anak perempuan misalnya, maka dipilihlah semua spermatozoa X yang akan membuahi sel telur itu. Tapi kalau sebaliknya pengen punya anak laki-laki, maka kita akan memisahkan khusus spermatozoa Y saja untuk memfertilisasi sel tersebut. Itu namanya separasi spermatozoa. Oke, sebentar. Jadi pada intinya IVF ini adalah khusus untuk pasutri yang kesulitan mendapatkan anak secara alami, atau fertilisasi secara alami. Jadi harus dibantu. Nah, dibantunya itu adalah kita lakukan fertilisasi di luar tubuh. Nanti kalau sudah selesai fertilisasinya atau berhasil fertilisasinya, maka zigot yang sudah terbentuk dan sudah berkembang jadi blastula ya pada tahapan blastosis baru nanti bisa dikembalikan ke si ibunya dengan proses implantasi ya. Jadi yang tadi diambil lagi blastosisnya, kemudian kita transfer ya, kita transfer ke rahim ibunya yang pasti akan disiapkan dulu untuk bisa menerima si blastosis tadi. Nah, itu kira-kira untuk IVF ya. Nah, sekarang kita bahas inseminasi buatan. Nah, untuk inseminasi buatan ini sering digunakan pada hewan ternak. Ya, sering digunakan hewan ternak. Tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan anak yang unggul dalam waktu yang cepat dengan jumlah yang banyak. Nah, latar belakangnya seperti ini. Biasanya ternak ya, kita contohkan sapi. Dia punya anak itu dalam hitungan tahun paling 1-2 ataupun ya nggak banyak gitu. Tapi jika kita lakukan inseminasi buatan ini, maka si betina itu bisa hamil serentak atau bunting ya untuk hewan. Bisa bunting serentak, tidak hanya 1-2 ekor betina saja yang mengalami kebuntingan, tapi bisa satu peternakan gitu. Dengan cara
kita inseminasi buatan. Apa sih inseminasi buatan? Jadi kita akan memasukkan spermatozoa dengan bantuan manusia, namanya inseminator, untuk langsung ke saluran reproduksi si betina. Kalau tadi kan dikeluarkan dua-duanya, terus difertilisasi buatan di cawan petri gitu. Nah, kalau ini yang kita ambil hanya spermatozoanya saja. Kok hanya spermatozoanya saja? Yaitu kita ingin mendapatkan anak dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang lebih cepat dan efisiensi pemeliharaan ternak. Kita bisa membuahi si betina dari spermatozoa yang kita simpan sebelumnya, bukan dari ternak jantan yang kita pelihara, ya. Nah, jadi karena dia disimpan spermanya ini biasanya dipilih adalah sperma yang kualitas unggul. Nah, misalnya kita datangkan spermanya dari Australia atau dari Brazil atau dari Eropa misalnya gitu ya. Kita nggak perlu tuh untuk membawa si hewan jantan tersebut ke Indonesia dengan kualitas unggul si hewan jantan tadi ya. Nggak perlu kita bawa si sapi atau kerbau itu ke Indonesia, nggak perlu. Dengan inseminasi buatan kita hanya perlu mengambil spermanya lalu dipreservasi, ya, disimpan spermanya. Jadi itu sangat-sangat umum kalau di dunia barat ada bank sperma, ya, ada bank sperma yang kita bisa minta sesuai dengan keinginan kita. Sperma yang kualitasnya seperti apa? Apakah dari segi fisiknya, kemudian dari segi kualitas dagingnya, atau dari segi performance-nya ya, ataupun dari segi ada mengandung protein tertentu misalnya di dalam tubuhnya. Nah, itu ada bank-banknya dan kita bisa minta itu beli ya. Ya, jadi kita bisa request sperma sesuai dengan keinginan kita. Ya, jadi untuk menghemat pemeliharaan, efisiensi biaya, tenaga, inseminasi buatan ini sangat-sangat bermanfaat dan sangat masif digunakan di dunia peternakan, terutama sapi. Ya, paling banyak itu adalah sapi. Nah, prosedurnya kayak tadi. Jadi spermanya diambil, kemudian langsung disimpan ya, dipreservasi menggunakan senyawa-senyawa cryoprotectant dan juga extender. Nah, setelahnya si betina itu akan dicek masa estrusnya. Apakah dia sudah masa siap kawin. Jadi ini penting juga, harus sinkron waktunya ketika diinseminasikan sperma tersebut atau ditembakkan spermatozoa itu ke dalam saluran reproduksi si betina. Kalau timingnya nggak pas, sia-sia aja. Ya udahlah, biayanya mahal, maksudnya pembelian spermanya itu mahal dan kualitasnya bagus, itu jadi sayang gitu, mubazir. Jadi itu yang perlu diperhatikan dalam proses inseminasi buatan, dipastikan si betinanya itu memang lagi siap kawin. Lagi siap kawin, bisa dicek melalui anatomi vaginanya, siklusnya ya, estrus atau enggak, juga dari hormon estrogen. Nah, ketika menjelang siap kawin, biasanya estrogennya itu dalam jumlah atau kadar yang tinggi. Nah, itu dia untuk inseminasi buatan. Jadi kita lakukan fertilisasi dengan bantuan manusia. Ya, bantuan manusia dengan cara menyemprotkan sperma tersebut ke dalam saluran reproduksi betina. Ya, tujuannya yaitu menghasilkan kualitas yang unggul ya secara genetik dan juga sifat-sifat unggul yang ada pada si sapi jantan tadi. Nah, untuk preservasi embrio. Preservasi embrio ini sebenarnya adalah akan dilakukan setelah IVF ini. Ya, setelah bayi tabung ya, setelah bayi tabung tadi kan sudah terbentuk blastosis. Nah, sudah terbentuk blastosis atau belum blastosis misalnya, morula. Nah, kita bisa simpan dulu beberapa blastosis yang sudah terbentuk ini,
tidak semuanya diimplantasikan ke dalam tubuh si ibu. Misalnya dia yang blastosisnya berhasil terbentuk 10 embrio berarti kan, sedangkan dia hanya ingin punya 2 anak saja. Jadi yang 8-nya lagi tentu harus disimpan ya, harus disimpan untuk apa? Nah, untuk tidak memulai proses IVF dari awal lagi ketika si pasutri tersebut pengen punya anak 2 atau 5 tahun. Tinggal apa? Tinggal dicairkan kembali embrio yang sudah dipreservasi tadi. Nah, jadi setelah anaknya misalnya 5 tahun, dia pengen punya anak, nggak perlu lagi diambil spermanya, nggak perlu lagi diambil sperma suaminya. Jadi cukup dicairkan embrio tersebut, dilihat kualitas blastosisnya, lalu diimplantasikan ke si ibunya. Nah, itu dia preservasi embrio. Nah, biasanya preservasi embrio ini disimpan dalam nitrogen cair ya, dengan suhu minus 20, minus 80 gitu. Oke, kemudian poliploidisasi. Nah, untuk poliploidisasi tujuan utamanya adalah hampir semuanya perbaikan genetik ya, atau membantu untuk menghasilkan anak gitu. Nah, kalau poliploidisasi ini nggak ada masalah nih dalam reproduksinya, tapi kita ingin meningkatkan ukuran si anakannya itu agar bernilai ekonomis yang tinggi. Nah, ini paling banyak digunakan pada ikan ya, pada ikan dan juga pada katak juga. Jadi hasilnya nanti kalau secara normal kan kita diploid gitu, diploid. Kemudian kalau yang hasil poliploidisasi berarti lebih dari set kromosom normal yang awalnya 2N ya bisa jadi 3N. 3N itu triploid atau tetraploid kalau dia 4N. Nah, caranya dengan cara kita melakukan kejut di saat fertilisasi atau kejut setelah cleavage. Hasilnya nanti akan berbeda. Kalau ketika dilakukan kejutnya itu di saat fertilisasi berlangsung, maka hasilnya akan triploid karena kita sedang mencegah polar body-nya keluar. Jadi si oosidnya tetap 2N ya. Sedangkan sperma menyumbang N, jadi 3N. Nah, sedangkan untuk tetraploid kita cegah pembelahan pada pembelahan pertama. Jadi seharusnya dia akan terbagi 2N 2N. Nah, jadinya dia tetap 4N. Nah, itu tetraploid. Dan keuntungan dari hewan yang hasil poliploidisasi ini adalah ukuran tubuhnya yang akan jauh lebih besar. Nah, ukuran yang jauh lebih besar ini tentu akan lebih ekonomis dan berharga lebih tinggi dibandingkan dengan ukuran ikan yang lebih kecil misalnya. Jadi dipelihara dengan waktu yang sama tapi ukurannya jauh lebih besar. Nah, tentu ini akan sangat menguntungkan. Gitu. Nah, kemudian gino dan andro. Nah, gino dan andro ini adalah suatu teknik ketika kita ingin memelihara satu gender saja. Ingin memelihara misalnya betinanya saja atau jantannya saja. Kenapa gitu? Kenapa kita pilih-pilih? Karena ternyata kemampuan pertumbuhan gender ikan, terutama yang sering terjadi di ikan ya, itu berbeda. Semisal di ikan mas, ya ikan mas betinanya itu malah yang lebih cepat pertumbuhannya. Nah, karena ikan mas itu betinanya lebih cepat pertumbuhannya, maka kita akan lebih untung jika yang kita pelihara adalah si betina. Maka apa ya teknik yang bagus? Ginogenesis. Nah, jadi nanti materi genetik dari si jantan kita matikan dan materi genetik yang akan dibawa adalah dari si betina semua. Maka dia XX. Jadi anaknya semua nanti XX. Jadi pertama lakukan adalah radiasi. Nah, setelah diradiasi si materi genetik si jantan untuk gino ya. Nah, maka nanti difertilisasi, setelah fertilisasi baru poliploidisasi. Jadi gitu.
Nah, sebaliknya ikan nila misalnya itu jantannya yang lebih cepat pertumbuhannya. Maka untuk ikan nila akan cocok kita lakukan androgenesis. Jadi kita hanya akan membawa materi genetik dari jantan. Sedangkan yang betinanya kita nonaktifkan dulu materi genetiknya. Jadi ketika dia fertilisasi, materi genetiknya secara keseluruhan berasal dari jantan. Oke, kemudian cloning. Nah, cloning, ya, ini awalnya itu banyak dilakukan di tumbuhan ya. Kita cloning diambil satu daun, kita potong, kita kultur, akhirnya jadi individu utuh, kan gitu ya cloning. Nah, ini pun sama sebenarnya di hewan. Cloning yang paling bersejarah itu adalah domba doli, yaitu menghasilkan individu baru tapi tanpa ada gamet jantan ya. Domba doli itu hanya dari betina saja. Nah, bagaimana prosedurnya? Yang dibutuhkan hanya ada 2 sel. Satu sel telur, satu lagi adalah sel somatis. Nah, sel somatis kan sel tubuh ya, bebas yang mana aja. Tapi dalam kasus domba doli yang diambil adalah sel mamai. Sel mamai walaupun itu adalah kelenjar mamai adalah organ reproduksi, tapi selnya adalah sel somatis. Satu-satunya tubuh kita yang merupakan sel gonad itu adalah sel telur dan sel sperma ya. Jadi untuk sel mamai itu adalah sel somatis. Nah, jadi dari 2 sel ini kita bisa menghasilkan satu individu utuh, yaitu domba doli. Si sel telur kita keluarkan nukleusnya, sedangkan sel mamai kita ambil inti selnya. Jadi salah satunya kita ambil nukleusnya, salah satunya kita hilangkan ya. Nanti dari nukleus si kelenjar mamai tadi kita masukkan ke dalam sel telur yang sudah kehilangan nukleusnya tadi. Nah, ketika sudah digabungkan lalu dikejut untuk menginisiasi proses cleavage atau pembelahan sel. Nah, dari proses itu kita akan lihat berkembanglah si embrio tersebut hingga menjadi individu yang utuh. Namun sayangnya hasil cloningnya itu tidak sekuat dan sebagus bayi domba yang baru lahir. Karena dia masih membawa genetik dari induknya yang tadi sudah berumur. Jadi walaupun dia masih domba yang masih bayi gitu ya, masih kecil, tapi dia sudah ditemukan mengalami banyak penyakitan gitu. Jadi sesuai dengan kondisi sel yang ada pada tubuhnya. Nah, cloning ini tidak hanya untuk menghasilkan individu utuh, tapi juga ada untuk menghasilkan stem cell gitu ya. Ini biasanya untuk menghasilkan jaringan-jaringan baru untuk ditransplantasi ya. Transplantasi pada organ yang rusak gitu. Atau juga pada cloning DNA ya. Cloning DNA kita ingin memperbanyak sifat baik ataupun gen-gen yang baik, nah kita perbanyak. Nah, untuk chimera. Nah, chimera ini juga sudah pernah Ibu sampaikan di minggu kemarin. Kalau aplikasi ini adalah suatu aplikasi untuk menggabungkan 2 atau lebih embrio dalam satu spesies, satu tubuh hewan gitu. Jadi kita akan menggabungkan embrio yang pernah dilakukan, embrio puyuh, burung puyuh dan embrio ayam. Puyam ya, puyuh ayam. Jadi ketika dia digabungkan, pertama embrio itu kan ada dia blastosis dan ada selaput pembungkusnya. Nah, nanti dibuka selaput pembungkus si blastosis ini, kemudian diambil embrio dari yang sebelahnya, kita ambil embrionya itu, sel-sel ininya ya, inner cell mass-nya ya. Inner cell mass-nya diambil dicampur ke embrio yang satu lagi. Misalnya yang puyuh, diambil embrionya campur ke si embrio ayam gitu.
Nanti porsinya yang akan berkembang dominan puyuh atau dominan ayam tergantung pada komposisi embrio siapa yang paling banyak ya. Yang paling banyak di ramu tadi gitu. Jadi kita kayak ngeramu ya. Ngeramu embrio nanti akan jadi apa gitu. Jadi digabung-gabung. Itu untuk menghasilkan individu. Tapi chimera yang paling banyak berkembang sekarang itu adalah chimera di bidang kesehatan untuk manusia. Nah, untuk chimera yang untuk kesehatan ini biasanya adalah menyisipkan stem cell untuk ataupun sel-sel manusia pada tubuh hewan yang bereproduksi dengan cepat. Contohnya adalah tikus misalnya. Jadi sel hati atau sel jantung ataupun sel organ lainnya pada manusia disisipkan pada tubuh si tikus tadi atau pada monyet ya, beberapa kasus ada pada monyet, ada yang pada tikus. Nah, nanti setelah berkembang organ tersebut di tubuh si tikus atau si monyet itu barulah kayak dipanen. Ya, dipanen sel-sel tersebut dan digunakan untuk proses pengobatan. Nah, itu chimera yang berkembang sekarang untuk di manusia itu banyak pada bidang kesehatan. Kemudian transgenik yang terakhir, namanya aja trans, pindah gen. Jadi gennya dipindahkan. Kenapa dipindahkan? Karena kita ingin si hewan itu memiliki gen unik yang kita ambil dari hewan lain. Nah, ini yang sedang booming kalau kalian baca berita ya di Cina ya, ingat Ibu. Tumbuh-tumbuhan di sana di pinggir jalan ya, tumbuhan di pinggir jalan itu memancarkan cahaya. Nah, memancarkan cahaya yang kan tumbuhan itu pada dasarnya tidak bisa menghasilkan cahaya kan pada tubuhnya. Nah, cahaya itu kalau pada hewan adanya di kunang-kunang. Ya. Jadi kunang-kunang itu dia bisa memendarkan cahaya dari tubuhnya. Kalau kalian pernah lihat kunang-kunang, entahlah kalian pernah atau enggak ya, kalian kan generasi Gen Z ya. Nah, kalau ibu dulu waktu masih kecil, setiap kalau malam pulang itu penerang kita malah adalah kunang-kunang gitu. Jadi kunang-kunang itu memiliki cahaya yang bagus dan juga terang. Nah, itu bisa kita sedikit lagi ya. Nah, di transgenik yaitu ya bagaimana kita ingin memindahkan gen-gen yang kita inginkan untuk dimiliki oleh makhluk lain. Jadi itulah di trans gitu ya, dipindahkan gen tersebut. Nah, ini yang sedang happening sekarang yang Ibu sampaikan tadi di Cina ya, tumbuh-tumbuhan di pinggir jalan itu digunakan sebagai penerang jalan. Jadi nggak perlu lagi lampu, menggunakan energi listrik. Jadi ada si tanaman tersebut disisipkan seperti gen kunang-kunang itu menghasilkan pendar cahaya. Jadi di sepanjang jalannya itu berwarna ini hijau kalau nggak salah ya. Ya itu nanti tergantung lagi gennya kita sisipkan warna-warninya juga gitu. Jadi itu ada suatu pengaplikasian ya bioteknologi dengan tujuan yang baik. Jadi untuk efisiensi dalam penggunaan listrik di pinggir jalan ya, di untuk penerangan jalan kita nggak perlu lagi pakai itu. Pakai tenaga listrik. Jadi cukup pakai kita kembangkan tanaman-tanaman transgenik yang sudah memiliki sisipan gen. Nah, itu contoh yang paling baru ya. Tapi kalau di hewan, yang paling sering itu adalah di sapi juga. Di sapi, misalnya kita sisipkan di dalam air susunya itu protein tertentu yang bagus gitu ya, sehingga susu
air susu sapi itu selain kandungan protein alaminya, dia juga mengandung protein yang kita inginkan. Nah, ketika disisipkan gen itu pada si sapinya. Jadi intinya adalah kita menyisipkan ya gen-gen yang kita inginkan pada makhluk hidup untuk tujuan-tujuan peningkatan kualitas dari nutrisi ataupun peningkatan kualitas ketahanan penyakit misalnya. Jadi gen tahan penyakit kan ada tuh hewan-hewan yang misalnya kebal gitu. Nah, itu akan dicari tuh gen apa yang membuat dia kebal dan juga adaptif terhadap lingkungan. Nah, gen itu yang akan diambil kemudian disisipkan pada yang sespesies ya ataupun yang beda spesies untuk tujuan agar dia lebih resiliensinya itu tinggi ya. Kemampuan dia bertahan hidup itu jadi bagus. Nah, kira-kira itu ya. Untuk materi yang akan diujiankan kira-kira ini. Jadi silahkan kalian pahami materinya dan juga dari beberapa penjelasan Ibu tadi itu sudah banyak menyingkap ya, menyingkap dan juga membuka bahan belajar kalian untuk UTS besok. Semua yang Ibu sampaikan tadi ada yang menyerempet-nyerempet, bahkan ada yang pure soalnya ya dari beberapa penjelasan Ibu tadi. Untuk ujiannya akan dilaksanakan minggu depan. Walaupun ujiannya minggu depan, tapi Ibu berharap kalian sudah mulai memikirkan proyeknya ya, karena seharusnya ujian itu adalah minggu ini. Minggu depan itu sudah diskusi topik proyek masing-masing. Jadi sambil kalian mempersiapkan ujian juga sudah menyiapkan tema proyeknya yang akan kita evaluasi setiap minggunya. Mulai dari temanya, kemudian juga metode apa yang kalian lakukan dalam proyek tersebut. Dan kalian boleh diskusi kapanpun ya terkait dengan tema ataupun pelaksanaan proyeknya. Dan kita harapkan kualitas dari proyeknya ini bagus. Jadi bisa kalian gunakan untuk syarat skripsi kalian ke depannya ya. Kalau kalian misalnya dari tugas akhirnya itu belum sempat dipublikasi sebagai syarat ujian, maka kalian bisa gunakan hasil dari proyek ini untuk dipublikasi. Dan karena kalian sudah punya pembimbing masing-masing kan, selain dosen pengampu nanti masukkan dosen pembimbingnya di autornya itu. Oke, itu mungkin sekilas untuk proyeknya dan untuk ujian minggu depan ya. Minggu depan kita undur karena hari Jumat ujian mata kuliah yang lain. Ya. Baik, mungkin itu dari Ibu. Apakah kalian punya pertanyaan atau sudah cukup? Cukup? Cukup, Ibu. Oke, kalau cukup kita akhiri sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan ya. Sampai jumpa minggu depan dan silakan belajar dengan maksimal dan semoga nilainya terbaik. Oke. Izin Ibu. Iya. Untuk absensinya tidak bisa diambil Ibu karena di luar kampus Ibu. Oke, sebentar. Ibu akan panggil namanya kalau gitu. Yang enggak ada, kita tidak akan ubah absensinya jadi hadir. Apa ini? Biotek ya? Harap bersuara, yang nggak bersuara langsung Ibu skip ya. Nurul Hanifah. Hadir, Ibu. Chelsea. Disney. Nggak ada. Ridwan. Hadir Bu. Oke. Hadir, Ibu. Syahira. Hadir, Bu. Hadir, Ibu. Cici. Hadir, Ibu. Ami. Hadir, Ibu. Isi sendiri dia di kampus dia berarti nih. Arbin hadir berarti ya? Hadir Bu. Istu. Hadir, Bu. Faisal.
Hadir, Bu. Patriani, Hadir, Bu. Zahwa, Hadir, Ibu. Hani. Hani MPKM, Ibu. Oh, dia nggak ada ya. Oke, Husni berarti yang nggak hadir. Baiklah. Oke, kalau sudah ada lagi yang ingin disampaikan sebelum kita tutup? Oh, izin, Bu. Husni hadir, Bu. Mungkin terkendala jaringan, Ibu. Ibu nggak mendengar suaranya, ada? Dan dia nggak ada konfirmasi apapun? Kalau tidak konfirmasi, kita biarkan. Oke, baik. Kalau ada pertanyaan, kita akhiri sampai di sini.